Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini saya akan membahas seorang yang menghujat, yang menista, melecehkan iman kekristenan, yaitu Julius, pemilik akun YouTube HMC. Mendadak dan tiba-tiba ia menjadi rohani yang dulunya ia seorang rohana yang menista, melecehkan, dan bahkan menghujat Yesus Kristus. Sekarang ia mendadak menyanyikan lagu rohani. Seperti apa cuplikan videonya, saudara? Inilah dia. Dan satu buah lirik ya di mana dikatakan mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela. Ya, jadi kurang lebih lirik seperti itu terngiang. Demikianlah cuplikan video yang baru saja kita saksikan, saudara, bahwa di dalam cuplikan video tersebut seorang Julius, pemilik akun YouTube HMC, ia mendadak rohani. Jadi ia menyanyikan lagu rohani, yaitu mengampuni itu kasih. Dia tiba-tiba menjadi rohani. Bahkan di dalam cuplikan video tersebut ia menyanyikan bahwa mengampuni itu kasih, mengampuni itu adalah indah, dan damai sejahtera di dalamnya tidak bisa terkatakan, yang melimpah. Bahkan ia berkata mengampuni itu memberi, dan mengampuni itu rela. Saudara-saudara, seperti apa pendapat Ustadz Yahya Waluyo dan Ustadz Agusta terkait dengan orang ini? Inilah cuplikan video. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Itu slogan saya ya. Kalau dijabarkan semua terlalu panjang nanti ya. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Jadi saudara, di dalam cuplikan video Ustadz Yahya Waluyo dan Ustadz Agusta, bahwa ular tetap ular. Ular tidak mungkin menjadi merpati lagi. Jadi ular tetap ular. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, Julius ini adalah seorang yang menghujat Yesus. Ia tidak pernah menjadi rohani lagi. Seorang penghujat, penista yang melecehkan iman kekristenan. Ia tetap menjadi orang yang menghujat, tidak pernah menjadi yang rohani. Tadi bertanya, mengapa Julius, pemilik akun HMC ini tiba-tiba rohani? Apakah ada kaitannya dengan perbuatan yang dia lakukan, di mana ia menghina, melecehkan iman kekristenan? Dan di dalam peristiwa tersebut, seorang berita Moriwali melaporkan Julius ke Kapolda Jawa Timur karena Julius ini dianggap ia menghina, melecehkan, dan menista iman kekristenan, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya percaya bahwa Julius ini tidak bisa tidur, dan bahkan ia berpikir, karena kenapa saudara? Ia merasa salah dalam hal ini. Bagaimana kita tahu Julius merasa salah? Di dalam postingannya itu, memposting video buat salah satu kesalahan, di mana thumbnail video tersebut ada Yesus dan salib, dan di salib itu ada gambar Tuhan Yesus. Dan yang lebih janggal dan yang lebih tidak etis lagi, yaitu ada kelamin seperti ini gambarnya, saudara. Saya akan tunjukkan supaya tidak salah paham. Di sini dia menaruh gambar Tuhan Yesus dan jenis kelamin laki-laki. Perbuatan Julius ini sangat keterlaluan dan melewati batas. Terkait dengan nyanyian yang dia nyanyikan, yaitu mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, di dalamnya yang berlimpah, memberi dan rela. Ini memang benar. Di dalam kekristenan itu identik dengan kasih. Karena di mana kekristenan Yesus mengajarkan untuk mengasihi
musuh dan sesama. Umat Kristiani yang mengikut Yesus Kristus sudah pasti Julius diampuni dan dikasihi. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44, di sana dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu." Teman-teman, perlu dipahami bahwa kasih dan keadilan harus berjalan bersama, tidak bisa dipisahkan kasih dan keadilan. Jadi kalau saudara Julius diperiksa, justru di sana ada kasih dan keadilan. Jadi kasihnya di mana, saudara? Di sana nanti diingatkan dan diluruskan pemahaman Julius terkait dengan iman kekristenan, dan juga bahwa iman agama lain, sesembahan agama lain tidak boleh melecehkan, tidak boleh menista, tidak boleh mengolok-olokkan sesembahan agama lain, dan terlebih tidak boleh menafsirkan secara liar, secara bebas, karena setiap agama memiliki konsep, interpretasi, penafsiran yang tidak sama dengan iman yang Anda imani. Itulah sebabnya di dalam iman kekristenan tidak sembarangan, harus tahu konteks, harus tahu sejarahnya. Tentu ada latar belakang, ada yang melatar belakangi kejadian tersebut. Tidak mungkin kejadian masa lalu disamakan dengan pada saat sekarang, tidak. Di dalam teologi iman kekristenan, seorang penafsir yang baik adalah seorang yang memposisikan dirinya pada waktu penulisan kitab tersebut. Jadi tidak sembarangan Julius Anda menafsirkan iman kekristenan. Misalnya kalau saya terapkan, misalnya pemahaman saya terkait dengan Alkitab, lalu saya terapkan kepada Al-Quran, tentu tidak relevan. Jadi secara pribadi saya tidak berani membahas, menafsirkan kitab suci yang bukan kitab suci yang saya imani. Karena kenapa, saudara? Setiap agama ia memiliki penafsiran. Mereka memiliki satu konsep penafsir terkait dengan kitab suci yang diimani. Dan di dalam kekristenan memiliki konsep penafsiran dan interpretasi berdasarkan iman dan keyakinan yang tersebut. Di dalam menafsirkan Alkitab tidak sembarangan dan tidak liar. Karena di dalam setiap ayat-ayat Alkitab ada konteksnya, ada waktunya, kepada siapa firman itu ditunjukkan, siapa yang menulisnya, konteksnya apa, dan situasinya pada masa itu seperti apa. Jadi seorang penafsir harus memposisikan dirinya pada masa ketika Alkitab ditulis. Julius harus mempertanggungjawabkan di dalam pengadilan nanti. Saya setuju jikalau di dalam pengadilan dihadirkan para teolog Kristen supaya memberikan satu pemahaman terkait dengan klaim-klaim yang diutarakan oleh saudara Julius, pemilik akun HMC. Jadi sekali lagi, kasih dan keadilan harus berjalan dengan baik. Jadi keadilannya apa? Ya, keadilannya sebagaimana orang Kristen diperiksa, dipolisikan. Hal yang sama yang diterapkan kepada agama Islam yang menista agama Kristen harus diberlakukan sama, karena di depan hukum kita semua sama. Walaupun di dalam keyakinan kita berbeda, di dalam hukum di Indonesia ini kita sama. Keadilannya secara hukum, kita di hadapan hukum adalah sama. Dan yang kedua, keadilannya apa? Keadilannya apabila tuntutan hukum itu diberlakukan sesuai dengan pelanggaran yang Anda lakukan dan diterapkan dan Anda melaksanakan dan Anda menjalaninya, itu keadilan. Bukan seperti waktu Muhammad Kacil divonis dan di dalam persidangan ada orang-orang atau massa di luar yang berteriak untuk diberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada MKC. Tetapi bagi saya itu bukan keadilan, itu adalah hasutan dan dendam. Itu bukan keadilan, saudara. Ketika di hadapan pengadilan nanti, saudara Julius
bisa bertanggung jawab dan juga bisa melihat bahwa Yesus Kristus sedang mengasihi Anda. Sekarang Yesus Kristus sedang menunggu Anda untuk berbalik kepadanya. Tuhan Yesus Kristus sedang menunggu dengan menanti Anda untuk kembali kepadanya. Tuhan Yesus tidak akan pernah melihat perbuatan Anda jika Anda berbalik kepadanya. Ingat, Yesus sedang menunggu Anda. Izinkan Yesus masuk dan menguasai Anda. Tentu Anda melihat mukjizat dan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna dalam kehidupan kamu. Di akhir video ini, saya ingatkan pihak kepolisian, Ustadz Agustan yang menghina, melecehkan, dan menista Alkitab perlu juga dipolisikan, perlu juga diperiksa, karena ia mengklaim bahwa amanat agung harus dihapus karena di dalamnya mengajarkan ajaran sesat, ajaran iblis, ajaran teroris. Maka Ko Agustan mengklaim bahwa amanat agung harus dihapuskan. Dan saya juga menegaskan bahwa amanat agung tidak pernah mengajarkan kejahatan, tidak pernah mengajarkan yang namanya untuk menjadi teroris. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ustadz Ko Agustan, dan Ustadz ini harus diperiksa dan juga dipolisikan. Maka perbedaan mayoritas dan minoritas di hadapan hukum tidak ada perbedaan, tetap sama. Tuhan Yesus memberkati.